UPG Universitas Negeri Makassar kategori 1 tahun 2022. NIM 22903149517. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, supaya pembelajaran kita ini berkah dan bermanfaat, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ariel, silakan dipimpin doa, Ariel. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Coba sekarang tengok samping kanan dan kirinya. Ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sambat tadi. Hamba sama Mutadi. Kenapa nggak masuk? Sakit? Sakit. Untuk teman yang berhalangan hadir hari ini, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali belajar bersama kita di sini ya. Amin. Berarti cukup 2 orang doang ya. Alhamdulillah yang lain sehat. Berarti hanya Sambat dan Mutadi. Sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau memberikan soal pretest sebelumnya. Ya. Untuk soal pretest, silakan ditulis nama dan dipilih jawabannya. Sudah kebagian semua ya. Sekarang silakan dikerjakan pretestnya. Silakan dibaca. Sudah pretestnya? Ada, Bu. Silakan dikoleksi kelompok. Setelah Ibu periksa hasil pretestnya, ternyata di antara kalian masih ada yang belum mengetahui apa itu zat aditif sintetis atau zat aditif buatan gitu ya, atau yang mengelompokkannya. Ternyata masih ada beberapa yang salah ya, belum tepat jawabannya. Nanti setelah belajar Ibu harap nanti kalian sudah bisa ya untuk mengelompokkan zat aditif ini. Nah, sebelum kita belajar, dulu sudah rapi? Coba berdiri, jangan melehoi-melehoi. Duduk yang rapi. Sudah siap untuk belajar? Siap. Coba sekarang Ibu mau ucapkan semangat pagi. Pagi, semangat ceria. Oh, belum kompak, ada yang masih menunjukkan. Ya, semangat.
jajan-jajan, ya. Pada suka jajan nggak? Suka. Jajan apa? Pop es. Itu minumannya ya. Kalau makanannya suka jajan apa? Sukro, nabati, begitu ya. Kalian tahu tidak komposisi makanan yang kalian makan? Tidak tahu. Tahu tidak makanan yang kalian itu berbahaya atau tidak? Tidak tahu. Nah, supaya jadi tahu untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan bahas sebetulnya yang kalian makan sehari-hari itu apa sih? Jajanan sukro, nabati, topes yang kalian minum itu ada kandungannya apa saja? Ketika kalian konsumsi secara berlebihan itu nanti berbahaya atau tidak? Gitu ya. Nah, sekarang semuanya simak video dulu. Siapa nih yang gak suka makanan kemasan atau cepat saji? Nah, bagi kalian yang gemar mengkonsumsi makanan kemasan atau cepat saji, sebaiknya dikurangi deh. Makanan kemasan dan cepat saji biasanya mengandalkan berbagai zat tambahan untuk meningkatkan cita rasa dan kualitas tampilan, serta memperpanjang masa simpannya. Di urutan pertama adalah MSG. MSG atau monosodium glutamat alias micin adalah zat aditif yang digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Tidak hanya pada makanan kemasan dan cepat saji saja, masakan rumahan pun juga sering ditambahkan micin agar rasanya makin lezat. Efek MSG terhadap kesehatan sampai saat ini masih jadi topik perdebatan hangat. Beberapa pakar berpendapat micin bisa menyebabkan masalah pada saraf dan kerja otak sehingga bikin Anda jadi lemot. Kebanyakan makanan micin juga diduga menjadi penyebab Anda sering sakit kepala dan mual-mual. Nah, itulah sedikit informasi tentang bahan tambahan makanan beserta efeknya bagi kesehatan. Jadi tadi kalian sudah menonton video beberapa jenis makanan. Ternyata di makanan yang kita konsumsi itu tidak selamanya mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek itu tidak terlihat efeknya, tapi ketika dikonsumsi secara jangka panjang itu bisa ada efeknya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. Ini kompetensi dasarnya ya, serta dampaknya kepada kesehatan. Nah, indikatornya yang pertama menjelaskan zat aditif dalam makanan dan minuman, menjelaskan dampak zat aditif bagi kesehatan. Tujuan pembelajarannya ini ada banyak. Salah satunya itu setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan zat aditif dalam makanan dan minuman dengan tepat. Setelah melakukan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, sekarang kalian sudah membawa bahan makanan dan minumannya ya, masing-masing kelompok. Nah, nanti kita akan melaksanakan pengamatan terhadap makanan tersebut. Kalian amati komposisinya. Dilihat zat aditif mana yang termasuk ke dalam makanan itu. Kalian catat di LKPD. Terus kalian tentukan apakah ada termasuk pengawet, pewarna atau penyedap. Ya. Selanjutnya nanti kalian masukkan juga ke dalam tabel. Di tabel itu kalian tentukan apakah dia termasuk zat aditif alami atau buatan. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Untuk pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian di kelas. Yang pertama itu ada religius. Jadi ketika berdoa tadi, terus rasa ingin tahu. Ketika kalian melakukan pengamatan, ada antusiasme yang kalian untuk mengamati. Kerjasama dengan kelompok dan ketika tampil ke depan percaya diri atau tidak kalian memberikan pendapat atau bertanya kepada temannya. Nah, Bu, kenapa kita harus belajar? Zat aditif ada manfaatnya ketika kita mempelajari materi zat aditif ini. Yang pertama, menambah pengetahuan kita tentang zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, sekarang silakan LKPD-nya dibuka dan dikerjakan. Yang pertama ada orientasi
Silakan dibaca artikelnya. Maka tuliskan pertanyaan. Ya, baca dulu artikelnya ya. Ada artikelnya. Di situ ada artikel ternyata teh kemasan lebih berbahaya dibanding rokok. Ya. So, dibaca dulu artikelnya. Bahan ajar artikel sudah ibu bagikan, silakan dibaca dulu artikelnya. Setelah artikelnya dibaca, baru kalian rumuskan pertanyaan berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Tuliskan sudah pertanyaan tentang wacana dasar. Jadi artikelnya dibaca dulu ya, bijak 10 menit baca. Nanti kalau sudah dibaca, pertanyaan berdasar artikel ini apa? Baru nanti dituliskan di sini. 3 saja cukup. Jika sudah dibaca artikelnya, boleh langsung tuliskan rumusan masalah berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Sudah baca? Iya. Ini jangan lupa ditulis nama kelompok. Kalau sudah membuat 3 rumusan masalah, silakan kalian baca langkah kerja. Ya, langkah kerjanya dibaca. Setelah itu kalian amati komposisi makanan yang kalian bawa. Terus yang termasuk ke dalam zat aditif itu dituliskan ke dalam tabel. Dari mana kita tahu zat aditif atau bukan? Sambil kalian membaca sumbernya dari bahan aja. Silakan ditulis komposisinya. Nah ini nih, mononatrium glutamate tulis enggak? Mononatrium glutamate. Itu termasuk dalam pewarna, pemanis, pemanis tidak. Checklist. Dari mana tahunya? Bisa baca di bahan aja. Tidak apa saja. Bisa apa? Warna apa namanya? Bukan, coba aja. Dilihat dari yang sebelumnya. Nah, tulis lagi nih. Bawang putih, bumbu rempah, misalkan tulis lagi di sini. Bumbu rempah itu termasuk ke dalam apa? Tadi penyedap katanya ya. Kalau misalkan dia penyedap, dia termasuk penyedap alami atau buatan.
tabelnya. Kalau yang sudah selesai, silakan dijawab pertanyaan yang di bawahnya. Cara menjawabnya bagaimana? Lihat berdasarkan pengamatan. Ada tidak zat pemanis, pewarna, pengawet yang dilarang digunakan di Indonesia? Berdasarkan apa? Berdasarkan bahan ajar yang sudah dibagikan. Ada tabelnya. Oh ini yang tidak digunakan di Indonesia itu yang dilarang. Ada. Jadi kalian tinggal menggunakan. Sudah selesai? Berdasarkan hasil bahasan ketika misalkan banyak yang berbahaya, sudah? Sudah. Sekarang ibu minta kelompok yang sudah untuk siap-siap ya, dirapikan dulu LKPD-nya. Sudah dicek lagi apakah sudah siap untuk presentasi atau belum. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 2 yang mau maju. Silakan kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan. 2 orang cukup atau sama-sama biar bareng-bareng enggak apa-apa. 2 aja. Teman-temannya silakan memberi tanggapan nanti ya. Kalau ada dari hasil pekerjaan kelompok 2 yang menurut kalian ada pertanyaan atau tidak sama dengan yang sudah kalian kerjakan gitu ya. Jadi semuanya fokus dulu ke yang akan melaksanakan presentasi. Silakan semuanya fokus. Silakan dibuka di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan presentasi zat aditif. Satu, apakah komposisi zat aditif pada teh kemasan? 2, apa dampak jika terlalu sering mengkonsumsi? Dan 3, apakah zat aditif tersebut berbahaya? Merek produk kemasan. Sukrop. Komposisi zat aditif bawang putih, bumbu rempah-rempah, mononatrium glutamat, dinatrium inosat, dinatrium guanilat, bawang putih dan pemanis buatan. Minuman segar sari. Komposisi gula, pemanis buatan, pewarna alami dan pewarna sintetik. Jadi kayak bawang putih. Bawang putih yaitu penyedap. Bumbu rempah-rempah penyedap, mononatrium glutamat penyedap, dinatrium guanilat penyedap, bawang putih, bawang merah penyedap, pemanis buatan pemanis, segar sari gula pemanis, pemanis buatan, pewarna alami, pewarna sintetis, pewarna. Nama zat aditif. 1, bumbu rempah-rempah penyedap alami. 2, bawang putih penyedap
penyedap alami. 3. Mononatrium glutamat, penyedap buatan. 4. Bawang merah, penyedap alami. 5. Pemanis buatan, penyedap pemanis buatan. Gula, pemanis alami, pemanis buatan, warna alami, warna sintetis, buatan. 1. Berdasarkan pengamatan yang telah kalian lakukan pada produk makanan dan minuman kemasan, adakah bahan-bahan pewarna, pemanis, pengawet, ataupun penyedap yang dilarang penggunaannya di Indonesia? Sebutkan. Jawabannya yaitu tidak ada. 2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat aditif pada makanan dan minuman bagi kesehatan? Jawabannya adalah ginjal, kanker, iritasi pada kulit, mata, saluran cerna, dan saluran nafas. 3. Berdasarkan hasil kerajinan literatur dan diskusi, solusi apa yang paling tepat untuk mengganti penggunaan zat aditif buatan? Jawabannya yaitu menggunakan zat aditif alami. Sekarang setelah kelompok 2 melaksanakan presentasi, apakah ada di antara kalian yang ingin menanyakan hasil kerja dari kelompok 2? Ada yang mau menanyakan? Ada enggak yang mau menanyakan? Atau sudah sangat jelas? Atau ada yang penasaran terhadap hasil kerja dari kelompok 2? Ada yang mau menanyakan? Ada. Apa dia? Apakah bawang putih dan rempah-rempah termasuk ke dalam zat aditif? Apa? Ya, termasuk zat aditif. Zat aditif jenis apa? Penyedap. Oh, jadi tadi Mirna bingung bawang itu termasuk zat aditif atau bukan, karena berdasarkan pengamatannya mungkin banyaknya yang tulisannya aspartam, itu ya monosodium glutamat, tapi di sini disebutin bawang. Ternyata bawang itu termasuk ke dalam zat aditif, tapi ke penyedap, gitu ya. Untuk kelompok 2 beri tepuk tangan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya yang akan melakukan presentasi yaitu kelompok 3. Kalian baca isi sama 3. Jangan malu-malu. Teman-temannya yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok 1 perhatikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang zat aditif dalam makanan dan minuman. 1. Apakah komposisi zat aditif pada teh kemasan? 2. Apa saja jenis zatnya? 3. Apakah zat aditif tersebut berbahaya? Merek produk kemasan. Snack, komposisi zat aditif mengandung penguat rasa, mononatrium L-glutamat, pengembang natrium hidrogenkarbonat. Merek produk kemasan. Top es cappuccino, komposisi zat aditif gula primer, kopi instan 15%, perisa sintetik, mengandung pewarna makanan alami karamel 4. Kakao bubuk, pemanis buatan, aspartam, asesulfam, natrium siklamat, anti kempal, perisa alami, stabil nabati, mengandung pewarna makanan alami titanatium dioksida 177.891, susu bubuk 0,02%. Dari hasil presentasi kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Apa pemanis buatan yang terdapat dalam top es? Yaitu aspartam, asesulfam, natrium siklamat. Apakah zat tersebut berbahaya? Yaitu jika dikonsumsi berlebihan sangat berbahaya dan menyebabkan kanker. Filosofi jawabannya sudah? Sudah? Kalau begitu silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengandung antioksida, TBH, gula, garam. Komposisi gula fermenter, stabil, nabati, tulisan sintetik, pemanis buatan, aspartam, natrium, sikalmat, asid sulfam, anti kempal, perisa alami, pewarna makanan, sintetik biru, berlian, FCP, CI 42090 untuk bubuk. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berdasarkan hasil presentasi dari beberapa kelompok ya yang sudah Ibu dengar. Nah sekarang coba dibuka lagi hasil kerja KPD-nya ya, dianalisis kembali dan dievaluasi kekurangannya itu seperti apa ya. Jangan semuanya dimasukkan gitu. Kalau dia bukan termasuk ke dalam zat adisi, silahkan dibuka ya KPD-nya ya. Semuanya dibuka KPD-nya dan dianalisis kembali. Nah, mana tadi? Bawang bombay ini termasuk apa? Tadi katanya kan penyedap. Ini yang cek iya. Ya, diperbaiki lagi. Dibaca dari bahan aja. Kalau misalkan tapi itu ya, nggak apa-apa. Gimana? Jadi diceknya. Nah, ini diperbaiki apa? Pemanis buatan jangan ditulis. Tapi namanya, nama pemanis buatan itu apa? Apakah dia sakkarin, aspartam atau apa? Ya, dicek lagi bahan ajarnya. Dibetulkan kembali. Sama kerjasama untuk dievaluasi kembali hasil ujian. Sudah diperbaiki? Nah, sudah. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan semua diceklis, tapi harus spesifiknya. Namanya, kalau dia pemanis buatannya apa? Jangan ditulis pemanis buatan saja. Ya. Sebelum nanti dikumpulkan kembali ke Ibu KPD-nya, kalian harus membetulkan kembali, mengevaluasi kembali. Ya. Nanti KPD-nya dikumpulkan, selain KPD yang dikumpulkan nanti untuk pertemuan selanjutnya Ibu meminta tagihan laporan pembelajaran hari ini. Jadi yang kalian amati itu dibuat ke sebuah laporan pengamatan. Nanti dikumpulkan ke Ibu untuk minggu depan. Ya. Selanjutnya, nah kita membahas ini ya dari tadi. Jadi zat aditif itu berdasarkan fungsinya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pengental, pengemulsi, dan pemberi aroma. Nah, pewarna ini ada yang disebutnya pewarna alami dan buatan. Tadi yang ketemu ada kunyit, cabai, itu termasuk ke dalam pewarna alami. Kalau yang cabai merah gitu ya, wortel itu yang orange, terus daun pandan itu juga termasuk ke pewarna alami. Ini beberapa pewarna buatannya. Selanjutnya pemanis alami itu seperti gula merah, gula aren. Ya. Nah ini beberapa pemanis buatan. Tadi sepertinya banyak yang menemukan di snack atau di minuman yang kalian bawa. Ada aspartam, sakarin, siklamat itu termasuk ke dalam pemanis buatan. Selanjutnya pengawet. Nah pengawet ini jadi gini. Teknik pengawetan itu ada penggaraman, pendinginan, pengasapan, pengeringan, dan pemanisan. Ya. Ternyata di dalam teknik pengawetan itu menggunakan konsep fisika dan konsep kimia. Konsep fisika itu yang seperti apa? Ketika dilakukan yang namanya pemanasan atau penyinaran itu menggunakan konsep fisika. Sedangkan untuk kimianya ketika dilakukan penggaraman, membuat ikan asin kan supaya awet, nggak dilakukan
dilakukan penggalangan itu berdasarkan konsep kimia. Diberikanlah natrium klorida atau garam. Selanjutnya ini beberapa bahan pengawet makanan, ya. Nah, untuk penyedap, tadi kelompok 2 menemukan beberapa penyedap seperti bawang putih, rempah-rempah, itu yang alami. Sebetulnya yang alami itu jauh lebih bagus dibandingkan penyedap yang buatan. Tapi kita sering sekali menggunakan penyedap buatan. Nah, MSG, contohnya ketika ibu kalian masak, pasti ini menggunakan MSG, itu termasuk ke dalam penyedap tapi buatan atau sintetis. Nah, pemberi aroma, jajan minuman yang kalian bawa tadi itu ada aroma ekstrak buah-buahannya, ya. Tapi kebanyakan itu ya sintetisnya, karena kalau yang alami itu dari ekstrak buah yang asli, minyak atsiri dan vanili. Kalau yang pemberi aroma buatan ini ada amino asetat untuk rasa pisang, vanil kakao untuk apel, dan etil untuk tiram untuk nanas contohnya. Tapi sebetulnya masih banyak lagi perisa rasa yang ada di tadi. Topesnya ada yang warna hijau, ada yang pink gitu. Itu masing-masing ada rasanya ya. Orange. Ya. Nah, pengental, ada pengental alami, ada pengental buatan. Yang alami itu pati, gelatin, agar-agar itu yang alami. Yang buatan ada arabica. Nah, ini untuk pengemulsi yang suka bikin kue. Kenapa kue itu butuh kuning telur? Karena ada lecitinnya supaya mengembang. Itu yang alami, bagus. Nah, ini ada juga yang dibantu dengan yang buatan, monogliserid dan ester. Itu yang pengemulsi buatan. Nah, ini ada beberapa bahan pengawet. Jadi di beberapa makanan yang sering kita konsumsi itu ada beberapa bahan pengawet dan fungsinya. Asam benzoat untuk mengawetkan makanan dan minuman yang ringan. Contohnya kecap, saus, itu bisa dicek pasti ada komposisinya. Ini ya. Terus ada yang pengawet roti, asam propionat, ada butyl hidroksianol itu untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Nah, ternyata ketika kita menggunakan pengawet itu ada dampaknya, ya. Seperti misalnya ketika kalian banyak menggunakan bakso, ada beberapa pedagang yang menggunakan borax yang jail gitu. Nah, ini ada dampaknya, contohnya mual, muntah, dan efek secara berkelanjutannya ada yang namanya kerusakan ginjal. Benzoat, dampak pengawetnya itu adalah asma, senyawa nitrat itu bisa keracunan, muntah-muntah, dan kadang pada ginjal. Senyawa propionat, migren, dan mual. Nah, formalin ini yang sering banyak digunakan, ya. Itu udah bisa berdampak terhadap penyakit kanker. Nah, ini beberapa jenis pewarna buatan yang dilarang. Jika kalian menemukan beberapa pewarna ini, stop. Kalian jangan mengkonsumsi makanan atau minuman tersebut. Berarti itu berbahaya karena mengandung pewarna yang dilarang. Itu sangat berbahaya. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau meminta yang menyimpulkan. Setelah tadi kita sudah melakukan pengamatan, ada yang presentasi, dianalisis kembali, dan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang zat aditif. Nah, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Oh, Santi, silakan. Zat aditif yaitu zat yang ditambahkan dalam makanan. Zat aditif terdiri dari terdapat dalam pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pemulsi. Ya, betul sekali ya. Kasih kesimpulan dari Susanti. Selanjutnya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Riza, silakan Riza. Fungsi zat aditif yaitu memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa, dan memperkaya kandungan gizi. Terdiri dari zat aditif alami dan buatan. Betul sekali ya. Hasil dari kesimpulan beberapa temannya Susanti sama Riza. Tepuk tangan untuk kedua teman kita. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, kita akan revisi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau membosankan? Senang. Kekurangan dari pembelajaran hari ini apa? Apa yang ingin kita perbaiki? Apanya? Oh, jajanan kemasan yang diamatinya kurang banyak. Mungkin nanti untuk pertemuan
biasa berikan ke kalian ya. Jadi nanti dikumpulkannya minggu depan ya, pas pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang ini, tapi bukan zat aditif, masuk ke pembahasan zat aditif. Boleh dibaca, bahan ajar yang sudah ibu bagikan boleh dibawa, ya, dibaca zat aditif itu apa sih, gitu ya. Jadi biar nanti sebelum belajar sudah tahu, oh ternyata zat aditif itu ini, ya. Dibaca bahan ajar, kalau tidak ada di bahan ajar bisa pinjam buku paket dari sekolah pada perpustakaan, ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah pas pembelajaran. Ya, marilah kita bersama-sama